Yuning waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami keluarga, zuriyah, keturunan. Habalana zurriyatan, keturunan yang baik, yang menyejukkan, qurrata a'yun, yang dapat menyejukkan hati, menyejukkan pandangan. Dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat yang terakhir ini yang harus kita garis bawahi. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya kita harus cemburu kepada kebaikan. Kalau orang lain bisa puasa, kita juga harus bisa puasa. Kalau orang lain sholat, kita harus sholat. Kalau orang lain baik bersedekah, kita juga harus bersedekah. Agar supaya kita jadi pemimpin bagi orang yang bertakwa, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Karena Rasulullah SAW juga mencontohkan itu. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi itu puasa di tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa kalian puasa? Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, kami puasa karena pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kami bersyukur atas keselamatan Musa, maka kami pun berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami umat Islam lebih berhak puasa daripada kalian. Maka Rasulullah SAW mewajibkan puasa pada saat itu kepada kaum muslimin. Maka sebelum kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, maka puasa yang wajib dilakukan umat Islam adalah puasa 10 Muharram. Lalu Rasulullah SAW puasa pada tahun itu. Kemudian Rasulullah SAW menganjurkan kalian umat Islam harus menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka kita pun puasa dari tanggal 9 atau 10 menjadi 11 atau 2 hari atau 3 hari. Jadi artinya Rasulullah SAW mengedepankan kebaikan. Kalau ada orang baik, Rasulullah SAW dan umatnya harus lebih baik daripada orang lain. Itu maksudnya. Jadi akikah itu Rasulullah SAW bersabda, akikah itu hukumnya tidak wajib. Kalau ada orang tua yang tidak sanggup mengakikahkan anaknya sampai meninggal, dia tidak akan dikenakan dosa, karena di situ adalah sunnah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang lahir itu tergadai sebelum dia diakikah. Maka akikah yang menurut sunnah itu adalah 7 hari setelah kelahiran. Dan adapun setelah itu hanya untuk kias ataupun hanya untuk melaksanakan akikah yang mengikuti, seperti misalnya belum sempat tanggal 7 atau 7 hari, maka dilakukan ditunda beberapa hari atau bahkan beberapa tahun, boleh-boleh saja. Artinya akikah itu adalah salah satu kewajiban orang tua kepada anaknya, yang notabene-nya secara hukum tidak dihukum wajib kepada seluruh kaum muslimin. Kalau orang tuanya sanggup, baru dia mengakikahkan anaknya. Akikah itu artinya pembebasan karena anak itu tergadai. Dengan pembebasan ini maka anak itu bebas dan menjadi hak kewajiban kita untuk mendidiknya menjadi anak yang soleh atau yang solehah. Dengan harapan diiringi dengan doa dan kemudian mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya juga itu sunnah. Ada sebagian beberapa pendapat orang tuanya ingin bersedekah dengan kehadiran anak ini, bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Maka rambutnya dicukur, kemudian diambil, ditimbang, kemudian dijadikan emas, kemudian segitulah
disedekahkan kepada